guys, hari ini kita lagi ada di kandang. Hari ini aku mau ngobrol tipis-tipis bersama Pak Bos karena Pak Bos lagi ada di kandang. Kemarin kan kita baru aja menang kontes sapi-sapi dari kandang kita. Nah, aku mau nanya perasaan beliau nih di balik proses kemenangan itu. Langsung aja. Nah, sekarang sebelah saya sudah ada Pak Bos. Boleh nanya-nanya kan, Pak? Boleh. Boleh. Apa yang mau ditanyain? Kan kemarin kita habis menang nih Pak, gimana perasaan Bapak? Yang pasti puas, bersyukur udah bisa membawa piala 3. Jadi semua sapi itu berprestasi tiga-tiganya. Dan sekarang ini kita udah balik ke kandang, sapi pun udah. Mari kita lihat kondisi sapi terkini setelah pasca kontes kemarin. Ini sapi kita yang kemarin menang juara 1, namanya Lord Avco guys. Ini sapinya tuh unik banget karena dia mempunyai warna loreng. Ada warna kuning dan hitam. Ini sapinya tinggi banget, sumpah. Lebih tinggi daripada Pak Bos. Dan ini sapinya galak. Pak, biasanya kan kalau di lapangan suka ada hal-hal yang tak terduga atau mungkin biasanya tuh yang kendala terus ada deg-degannya nggak kemarin tuh selama proses perjalanan ke kontes sapi? Ada, yang pasti dari mulai perjalanan pun kita pertama ban bocor. Yang kedua truknya itu sedikit kecelakaan, senggolan sama truk lain. Makanya sampai ke lokasi itu kita telat di jam 11 siang. Dan itu yang kita panikin karena peserta lain kan sudah pada datang semua. Kita paling akhir dan kita mobilnya nggak bisa masuk karena pas ada acara di acara Kementan penyambutan sama Pak Ketua MPR. Itu kan truk kita nggak bisa masuk. Yang saya khawatirin itu sapi panasan, ngos-ngosan. Dan alhamdulillah sebelum kita kesana pun kan di sini biasa terapi dijemur. Jadi sapi sampai sana aman semua. Dari situ kita udah mulai lega. Nah terus pas mau penimbangan si Greenlee itu kita mengalami masalah juga karena kakinya kena coran yang tajam. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah kembali normal, sehat, sapi nggak kenapa-napa. Dan itu ya menjadi apa ya bumbu-bumbu daripada kontes sapi itu. Jadi harus ada ketegangan gitu loh. Ini berarti sejauh ini aman ya? Aman semua. Nanti kita lihat kondisi Greenlee sekarang. Ini yang jelas, ini kondisi si Lord udah sehat, alhamdulillah, dan juga udah mulai kita jemur, udah kita mandikan. Berarti sekarang aktivitas sapi sudah balik seperti semula, udah ada di kandang, sudah diberi makanan, sudah bisa melihat sekeliling kandangnya. Nah sekarang kita udah pindah kandangnya Greenlee. Bisa dilihat Greenlee-nya lagi istirahat. Kasih lihat mas, sapinya. Lihat mau. Mas ke situ dulu Om Doni. Hai guys gitu, Mas. Gimana? Halo guys, ini sapi aku lagi istirahat. Bilang. Gimana? Halo guys. Halo guys. Sapi aku Uji alat. lagi sih. Alat. Bobo. Aji bobo. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat. Aduh. Ayo udah iya Oke, ayo kasih lihat. Ayo Masnya berdiri. 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 Tuh. Greenlee-nya. Nah. Aduh. Ya. Kemarin tuh yang bermasalah kaki depan kiri karena kena tumpulan benda ya lumayan tajam lah, sor-soran itu. Tapi Di sebelah mana tuh Pak? Sebelah sini. Tapi alhamdulillah sekarang nggak kenapa-napa. Kita lihat guys, sapi yang kemarin itu
Ayo, kemasukan kita batu. lihat nih. Aman saja, sekarang udah aman. Sekarang dia udah sehat, udah bisa berdiri karena udah diobatin. Oh, ini salah satu sapi terjinak di kandang kita. Greenlee itu sapinya jinak banget. Tapi makannya dia susah nggak, Pak? Makan paling gampang malah. Dari kemarin kan ditimbang dari kandang itu kita coba sebelum berangkat 1 ton 300. Iya. Pas ditimbang di kontes itu 1 ton 291. Jadi hanya susut 9 kilo aja di antara sapi-sapi lain. Ya inilah yang paling bagus. Iya. Susutnya nggak terlalu banyak. Dan kayaknya itu emang dia nggak capek juga kali ya, Pak, makanya. Enggak, kalau dia fisiknya tuh di antara yang lain lebih kuat, Mbak. Karena jenisnya ini asli PO crossing. Jadi silangan antara sapi PO sama limosin. Jadi ini Oh iya, lebih Pak. kental ke Oh, iya. PO-nya sih dari posturnya. Kalau misalnya nanti bakal ada acara kontes lagi, si Greenlee bakal dibawa lagi nggak, Pak, kira-kira? Pasti di bawah. Karena ini salah satu maskot atau kesayangan kandang kita. Wih. Terus ya, Pak, kira-kira tuh pas kemarin persiapan kontes ke Jember tuh berapa lama sih, Pak? Butuh waktu berapa lama? Kalau persiapan untuk keberangkatannya ya paling kita siap-siap dari H-7 udah kita persiapin semua kru, tim, BIP, termasuk ya salah satunya ABK, terus driver, truk dan lain-lain termasuk media itu kita udah siapin. Kalau masalah untuk sapinya, karena ini kan sapi kita sudah terlatih di cuaca panas ya, jadi udah nggak perlu Ribet adaptasi lagi lagi di sana. Oh iya, Pak, mengenai soal kemenangan, aku mau nanya lagi nih. Katanya sih kita bakal ada kandang baru tuh ya, Pak ya? Betul. Itu kandangnya di mana ya, Pak? Itu rencana kita buat di daerah Wonosari juga, Gunung Kidul. Desanya itu di Semanu, Munggi, dekat lampu merah. Terus ya, Pak, kenapa Bapak buat kandang baru di sana? Yang pasti pertama di sini cuaca lebih cocok dibanding di Jawa Barat di Cikampek. Terus yang kedua kita bisa manfaatin masyarakat sekitar, contoh kayak misal ada panen singkong atau jagung, kita bisa serap dari petani langsung. Oh iya, karena di sana kan daerahnya sudah kayak petani juga ya. Karena di sini pertanian lebih banyak ketimbang di Jawa Barat. Menurut Bapak estimasi di sana tuh kira-kira pembangunan jadinya kapan? Insya Allah kalau diberi kelancaran ya target kita tuh di bulan Januari 2026 atau paling mundur Februari 2026. Oh, bentar lagi dong ya. Mudah-mudahan doain aja buat Amin. semuanya kalau demi kelancaran bersama. Berarti kalau misalnya kandang baru sapi-sapinya nambah dong, Pak. Nambah yang pasti kan lebih besar daripada kandang sini. Kalau perbedaan kandang baru sama kandang sekarang tuh apa, Pak? Perbedaannya kandang baru ini kan cukup lumayan luas. Dengan luas tanah kalau nggak salah sekitaran 6.000 meter ya. Wow, besar sekali, jadi guys. Bisa nampung sapi sekitaran 400 Wow. sampai 500 ekoran. Sedangkan di sini ya cuman bisa berkapasitas cuma 12 ekor. Disesuaikan ya. Semoga kita doain, semoga Bapak Alwan Afif sapinya itu makin banyak, terus proses di sana juga dipermudah. Oh iya, Pak, satu pertanyaan lagi dari aku. Bapak ini kan usianya masih muda ya, udah punya peternakan, sapi-sapinya banyak. Tips and trik dong, Pak, untuk usia muda supaya bisa jadi peternak muda kayak Bapak. Gimana tuh, Pak? Yang pertama kita harus komitmen, dalam artian komitmen itu serius menjalani usaha itu.
Yang kedua, ya kita harus sabar karena kan semua usaha itu tidak segampang apa yang kita bayangkan ya. Contoh, semua peternak pasti mengalami ya namanya penyakit, entah PMK atau SE atau LSD, macam penyakit itu pasti ada, Mbak. Karena itu salah satu apa ya, mental kita kalau setelah melewati badai itu kita kalau kita kuat, insya Allah setelah ada ujian kan pasti ada hikmahnya. Dalam artian ini nggak mungkin dong siang terus, pasti ada malam, atau malam terus pasti ada siang. Jadi kuncinya sabar, tekuni, dan juga jangan pernah beralih ke profesi lain kalau belum maksimal ke Harus fokus ya. Iya betul. Jadi gitu triknya menurut saya. Makasih banyak Pak udah mau sharing-sharing, ngasih tahu cerita-cerita tentang kandangnya, terus kandang barunya. Baik guys, kembali lagi ke aku. Terima kasih kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe terus karena nanti bakal ada video-video selanjutnya soal kandang dari kandang Bulls Indo Pratama. Karena sapi-sapi di sini itu benar-benar sapinya besar-besar sekali. Oke, bye-bye.